dengan NIM 20510305002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan dalam psikologi. Hukum-hukum perkembangan itu sendiri adalah aturan-aturan yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa atau meninggal dunia. Hukum-hukum perkembangan yang pertama ada hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan ini ialah perkembangan jiwa setiap anak itu berlainan menurut temponya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang pula yang lambat. Contohnya, si A mengalami pertumbuhan yang lebih dominan pada sisi verbal, seperti berbicara, berjalan, seperti itu. Sedangkan si B perkembangan berbicara dan berjalannya itu lebih lambat. Jadi setiap orang itu memiliki tempo yang berbeda-beda. Yang kedua, ada hukum irama perkembangan. Hukum ini berlaku untuk setiap orang, baik perkembangan jasmani ataupun rohani. Perkembangan berlaku sesuai dengan iramanya. Anak yang sedang giat-giatnya belajar, kegiatan belajar untuk berbicaranya mereda untuk sementara. Jadi maksudnya apabila seorang anak itu giat dalam belajar berjalan, maka dia akan mereda dalam belajar berbicaranya. Sedangkan apabila anak itu belajar berbicara, maka dia akan mereda dalam kegiatan belajar berjalannya. Jadi ada iramanya tersendiri, seperti bergantian seperti itu. Yang ketiga ada hukum konvergensi perkembangan. Hukum ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak adalah pengaruh dari unsur lingkungan dan unsur bawaan. Seperti unsur lingkungan, bisa dari tetangga, keluarga, seperti itu. Yang sehari-hari dia lakukan itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ada pula unsur bawaan, bisa dari diri dia sendiri. Yang keempat, ada hukum kesatuan organ. Tiap-tiap anak terdiri dari organ-organ atau anggota yang merupakan satu kesatuan, yang mana di antara organ-organ tersebut dan fungsi-fungsi serta bentuknya tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya perkembangan kaki dan tangan yang semakin besar, semakin panjang, harus diiringi oleh perkembangan otak, kepala, tangan, dan organ-organ yang lainnya. Yang kelima, ada hukum hierarki perkembangan. Perkembangan anak tidak mungkin akan mencapai suatu fase dengan cara spontan atau sekaligus. Akan tetapi melalui tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan tertentu yang telah tersusun sedemikian rupa. Contohnya, perkembangan pikiran atau intelek anak mesti didahului dengan adanya perkembangan perkenalan dan pengamatan. Yang keenam ada hukum masa peka. Di masa di mana sesuatu berfungsi sedemikian baik perkembangannya. Masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Jadi pada masa ini anak itu akan semakin peka gitu. Jadi mudah untuk paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau suatu fisik seorang anak. Yang terakhir ada hukum rekapitulasi. Dalam ilmu psikologi perkembangan dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami pengulangan sejarah kehidupan manusia secara singkat mulai dari bangsa-bangsa primitif sampai pada masa dewasa saat ini. Yang pertama ada masa berburu, yaitu sampai usia 8 tahun. Yang kedua ada masa pengembala, dari umur 8 tahun sampai 10 tahun. Anak mulai senang memelihara binatang seperti kucing, ayam. Jadi seorang anak itu akan menunjukkan sifat bahwa dia menyukai binatang seperti itu. Yang ketiga ada masa bercocok tanam dan berdagang. Ini dimulai dari usia 12 tahun sampai 14 tahun. Di mana anak mulai suka berkebun, menyiram bunga, bercocok tanam, main jual-jualan kayak gitu. Dan juga dia akan mulai mengenal dengan istilah menabung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.